نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan, lanjut lagi, alhamdulillah pertemukan lagi kita dalam kajian kitab rutin salah satu usul dengan syarah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ya, di halaman 51 dari At-Ta'liqat Al-Baziyah ya, bagi antum semua yang ada At-Ta'liqat Al-Baziyah ya, halaman 51. Untuk edisi kali ini kita nggak usah pakai qori ya, saja yang baca biar cepet ya, juga karena operatornya tidak hadir ya, Aksuyudi yang sedang bulan madu 2 mungkin sama istrinya ya. Masuk halaman 51 poin 19 At-Tawakkul. Wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil tawakkul, bahwa tawakkul adalah ibadah, ialah firman Allah Ta'ala wa 'alallah fatawakkalu, ya, 'alallah fatawakkalu ya, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Jar majrur 'alallah, jar majrur ala dan lafaz jalalah itu muta'alliq dengan tawakkalu. Harusnya muta'alliq itu di kedepan, dibelakangkan, diakhirkan dari ya muta'allaqnya. Tempat bergantungnya itu fil amr wa tawakkalu. Kenapa demikian? Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ilmu ma'ani ya, bahwasanya yang demikian itu yufidul hasr. Apa yufidul hasr? Memberikan makna pembatasan. Artinya apa? Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Bertawakallah kalian. Ya, bertawakallah kalian. Saya bawa di sini penjelasan ya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, at-tawakkul huwa at-tafwidu wal i'timadu 'ala Allah wa at-tafwidul umur ilaih. Hadha huwa at-tawakkul wa huwa min a'dhami anwa'il ibadah. Tawakkul adalah berserah diri, menyandarkan diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Inilah tawakkul, dan tawakkul adalah di antara jenis ibadah yang paling agung, yang paling besar, dan dia adalah amalan qalbu ya, dan tawakkul adalah amalan qalbu ya. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana dibawakan di sini dalilnya oleh Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahab, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Didahulukan di sini kata Syekh Shalih Fauzan quddimal jar wal majrur 'alal amil liyufida al-hasra. Jadi kalau keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan didahulukan ya 'alallah, hanya kepada Allah, daripada amilnya, tempat muta'alaqnya itu fatawakkalu, bertawakallah kalian kepada Allah lah, kalian bertawakal gitu. Kepada Allah sajalah bertawakallah kalian. Nah, ini memberikan pembatasan. Kita bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah ya, tidak kepada yang lain. Kemudian Allah sebutkan in kuntum mu'minin. Kata Syekh Shalih Fauzan, faja'ala ya min syartil iman at-tawakkula 'ala Allah. Maka Allah menjadikan bertawakal kepada Allah bagian syarat dari iman. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, wadalla ala anna man lam yatawakkal 'ala Allah falaysa bimu'min. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini menunjukkan siapa yang tidak bertawakal kepada Allah maka dia bukanlah seorang mukmin. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, kita balik ke buku asal, yaitu Syarah Syekh bin Baz. Ya, kata Syekh bin Baz, wa hadha at-tawakkulu ibadatun. Tawakal ini adalah ibadah, bahkan dia min a'dhami anwa'il ibadah, di antara jenis ibadah yang paling agung. Ya, ini puasa ini mati ya. Ada timernya. Oh, ini Suyudi enggak hadir, nah, langsung kan. Siapa yang bisa ganti posisi Suyudi ngatur AC? Hah? Ada?
Kuncinya sama dia dibawa. Masa nggak diwakilin kuncinya? Hah? Dibawa semuanya. Allah Ustaz. DKM ada ya? Mana Pak DKM nih? Baik. Ya udah. Kipasnya. Tolong situ. Saya mati ini. Nanti bilang ke Syudi kalau dia mau pergi, tolong tinggalin semua kebutuhan. Mana dia belum pulang ya? Waduh. Ya, lanjut. Ya, kemudian kata Syekh, wa hada tawakkul ibadatun. Tawakkul adalah ibadah. Bahkan dia diantara jenis ibadah yang paling agung, yaitu bertawakal kepada Allah, amalan qalbu. Wa huwa at-tafwidu ila Allah, yaitu berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah. Wal i'timad alaih fi kullil umur. Ya, dan bersandar kepada Allah dalam segala hal, dalam segala perkara, ma'al akhdhi bil asbab, dengan tetap melaksanakan sebab. Ini penting ini ya. Bersandar kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tidak ada tempat bagi seorang muslim untuk menyerahkan urusannya, perkaranya kepada dirinya sendiri, walau sekejap mata pun. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, kata Nabi SAW. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Maka percaya diri, confidence, thiqatun nafs, percaya diri itu bukan bagian dari Islam. Kalau ada orang bilang pede aja lagi, percaya diri aja lagi, nggak bisa. Kita nggak boleh percaya diri kepada diri kita sendiri. Kita mesti bersandar kepada Allah secara totalitas, menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan tetap melakukan sebab, dengan tetap melaksanakan sebab. Gak boleh dia menyerahkan diri dia kepada diri dia sendiri. Segala urusannya diserahkan kepada diri dia sendiri. Gak bisa. Ya. Fata'tamidu 'ala Allahi fis salamati minasyarri, maka Anda berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah ya, dalam keselamatan, dalam menggapai keselamatan dari keburukan, wal afiyah minal fitan. Ya, Anda bersandar kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dari berbagai fitnah, wa husulir rizq, dalam mendapatkan rezeki, wa fi dukhulil jannah, untuk masuk surga, wa najati minan nar, selamat dari neraka, ma'al akhdhi bil asbabi al masyru'ah, dengan tetap melaksanakan sebab-sebab yang disyariatkan. Kalau ingin selamat dari berbagai penyakit, melaksanakan hal-hal yang disyariatkan. Ya, misal lagi wabah, pakai apa namanya? Apa? Ya itulah, antum lebih hafal itu. 3M, 4M, menjaga jarak, apalagi? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menikah. Bukan ya? Kok menikah? Apa? Hah? Menjauhi kerumunan. Yang benar tuh kampanye kok, anak presiden apaan yang dijauhi? Itu kan kita aja yang disuruh. Ya. Nah, itu menjauhi kerumunan mustahil. Suruh dia duluan lah. Nah, baru kita contoh. Dia aja nyontohin enggak berkerumun, kita lagi disuruh. Enak aja. Ya, begitulah kurang lebih. Mana lagi tadi? Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah, tidak kepada yang lain. Bertawakallah kalian jika kalian beriman. Ini ya, jar majrurnya itu didahulukan, quddima ala amil, didahulukan daripada amil yang fi'il amr, tawakkalu ini yufidul hasr, memberikan pembatasan. Kepada Allah saja kita bertawakal, tidak kepada yang lain. Dan Allah jadikan tawakal ini adalah bagian syarat dari iman. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman.
Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah akan mencukupinya. Yakni kafihi, mencukupinya. Baik, barakallahu fikum. Ini pembahasan mengenai tawakal. Baik. Amilnya kan tawakal itu fi'il amr. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan gitu. Mutawakkilun mutawakkalun tawakkal. Tawakkal fi'il amr. Baik. Bertawakallah kalian. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Poin ke 20 ya. Poin ke 20 itu ar-raghbah wa rahbah wal khusyu'. Ar-raghbah wa rahbah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalil raghbah wa rahbah wal khusyu'. Dan dalil bahwasanya raghbah, rahbah dan khusyu' adalah bagian dari ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu bersegera dalam berbagai macam kebaikan. Mereka berdoa menyeru kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahaba. Raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ya khashi'in, kanu lana khashi'in, yaitu mereka khusyuk kepada kami. Ya, khusyuk kepada kami. Kalau raghbah itu berharap, maknanya talabus syai' al-mahmud. Meminta, menginginkan sesuatu yang terpuji, dia berharap. Kalau rahbah al-khauf, takut, minasy-syai' al-marhub, dari sesuatu yang ditakuti. Ya. Nah, rahbah nau' minal khauf. Ya, rahbah bagian dari khauf. Khauf adalah ibadah. Wa khafuni fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan khauf kepada mereka, tapi khauflah, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ya. Nah, rahbah dan khauf itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Nah, kalau khusyuk apa? Nu' minat tadallul lillah. Bagian dari merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya khusyuk. Baik. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh bin Baz, itu tadi keterangan itu saya bacakan dari Syekh Shalal Fauzan ya. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan, wa hakadha ar-raghbatu wa rahbatu wal khusyu' wal khasyatu. Ya. Kok khasyah ya? Ini kan khasyin. Khusyuk ya sebenarnya. Hah? Ada di bawahnya. Oh iya. Wa hakadha raghbah wa rahbah wal khasyatu min Allah. Kullu hadhihi ibadatun. Demikian pula raghbah, berharap sesuatu yang terpuji. Ya, yang diinginkan. Rahbah, takut, khasyah, sama, khawatir kepada Allah, semua ini adalah ibadat. Allah Ta'ala minal anbiya was salihin. Allah Ta'ala berfirman mengenai tentang para nabi dan orang-orang saleh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yani khaifin. Ya. Sesungguhnya mereka bersegera, para nabi dan orang-orang saleh, mereka bersegera dalam kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut, dan mereka khasyah kepada kami, khusyuk. Ya. Yakni khaifin, takut, yakhshamna Allah, mereka takut pada Allah, yakhsha'una li'azamatih. Apa maknanya yakhsha'una li'azamatih? Yudhillun, tunduk kepada keagungan Allah. Mereka tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya ini khasyin itu dari kata khusyuk ya. Bukan dari khasyah. Ya, itu dijelaskan di sini di syarah Syekh bin Baz, syarah Syekh Shalal Fauzan juga demikian. Khusyuk minat tadallul. Ini mungkin salah cetak. Hah? Di matan khasyah.
Oh, saya baca matanya yang syarah Syekh Fauzan sih. Baik. Ya nggak apa-apa. Ya. Saya malas buka halaman berikutnya ini. Kalau di buku yang kita pakai. Ya, wa kanu lana khashiin ay khadi'in, mutadallilin, mutawadhi'in lillah. Ini kalau penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Ya. Itu tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian footnote nomor 21. Matan nomor 21 apa itu? Hah? Mengenai inabah ya. Mana sih halaman footnote 21 apa? Poin 21. Matanya jauh banget sih. Makanya saya malas buka ke belakang. Baik. 21 wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dalil bahwasanya inabah itu artinya kembali. Kembali kepada Allah. Dalil inabah kembali kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala. Wa anibu, dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada ila rabbikum. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan berserah dirilah kepadanya. Ya. Inabah maknanya ar-ruju'. Ya, inabah maknanya ada rujuk kembali. Dan ini sebenarnya inabah ini lebih ke mana at-taubah. Ya, sama dengan taubat. Kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, kembali dari kesyirikan menuju tauhid, kembali dari kemurtatan sekulerisme menuju syariat Islam. Ya, kembali dari kemurtatan pluralisme menuju tauhid yang hakiki. Ya, kembali dari menyembah Nyi Roro Kidul, hanya menyembah kepada Allah. Ini bermakna at-taubah. Wa taubatu wal inabatu bima'nan wahidin, kata Syekh Shalal Fauzan. Taubat, inabah mana sama. Yang di belakang situ. Adik-adik, ngapain main di situ? Ya. Nah, namun sebagian ulama ada yang mengatakan inabah, yang namanya inabah akhassu minat taubah. Yang namanya inabah dia lebih khusus sebagai taubat. Ya, lebih khusus. Ya. Dia lebih apa? Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi dari namanya taubat. Pokoknya dia itu kalau kita bahasakan taubatun khasatun, inabah taubatun khasatun. Al-inabah itu taubat yang khusus, yang spesial. Baik. Nah, kalau bedanya taubat dan inabah gimana? Kan ada istilah di Indonesia itu tomat. Apa itu tomat? Tobat kumat. Tobat kumat. Nah, itu. Ya. Qad yatubu wa yatruku adzan. Wah. Baik. Terkadang dia taubat. Dia meninggalkan dosa dia tadi. Ya. Baik. Namun kata Syekh Shalal Fauzan, walakin qad yakunu fil iqbal ala Allah iqbal dhaif. Terkadang dia nanti menghadapkan diri pada Allah, tapi bentuk penghadapan diri dia kepada Allah lemah. Nah, kalau inabah tidak demikian. Ya. Kalau inabah tidak demikian. Iqbal ala Allah, anibu ila rabbikum wa aslimu lah, gitu. Ya. Berserah, kembalilah kalian pada Allah, wa aslimulah, aqbalu ala Allah. Ya. Sudah. Kembali kepada Allah, berserah diri pada Allah, fokus kepada bentuk totalitas berserah diri kepada Allah. Beda dengan taubat. Ya, beda dengan taubat. Maka dikatakan oleh para ulama, al-inabah taubatun khasatun. Taubat yang spesial. Ya, taubat yang spesial. Taubat yang khas. Nah, itu makna inabah. Bedanya inabah dengan taubat. Walau para ulama ada yang menyatakan taubat, inabah maknanya sama. Itu tidak masalah. Tapi kalau lebih dirinci, inabah taubat yang lebih khusus. Ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya, wa aslimulah. Nah.
Barakallahu fik. Nah, taubat yang baik itu yang Allah sebutkan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Ya. Nasuh dari kata an-nusuh, yang murni. Ya, yang mananya apa? Yang murni. Nah, adik-adik yang di situ jangan main di situ. Coba, ya. Jangan main di situ, adik-adik. Siapa itu? Si Aupa ya? Aduh, Aupa bin Ainur. Mana bapaknya nih? Aduh. Aupa. Mana kita tadi? Nah, kata Syekh bin Baz, wa hakadha al-inabatu ibadatun. Ya, dan demikian pula inabah dia adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berkembalilah kalian pada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Wal inabah maknaha ar-ruju' ila Allah. Inabah maknanya kembali kepada Allah. Wa taubatu ilaih, dan bertaubat pada Allah. Ya. Nah, ini kesamaan antara inabah dan taubah. Namun Syekh bin Baz menambahkan wal istiqomatu ala taati. Dan istiqomah di atas ketaatan padanya. Fahadihi ibadatun lillah, inilah ibadah pada Allah. Yajibu ala nasi ayyunibu ila Allah. Yang wajib bagi manusia untuk inabah kepada Allah. Ya. Wa yarji'u ilaih, kembali kepadanya, kepada Allah. Wa yatubu ilaih, bertaubat padanya. Wa yastaqimu ala ta'atih, dan istiqomah di atas ketaatannya. Nah, ini mana inabah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ya, di matan nomor 22 yaitu apa? Isti'anah. Ya. Matan nomor 22 coba dibacain matanya. Saya malas buka lagi nih halamannya. Ntar ke buka-buka lagi. Lihat dibaca matanya. Ya. Padahal wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ya. Dalil isti'anah adalah ya, isti'anah yaitu minta pertolongan, dia digolongkan, dikategorikan sebagai ibadah. Ya. Namun nanti ada perinciannya kapan minta tolong itu dikategorikan sebagai ibadah, yaitu yang konten permintaannya tidak ada yang dapat menyanggupi, tidak ada yang dapat menunaikan kecuali Allah Ta'ala semata. Kalau kita minta tolong kepada makhluk yang konten permintaan kita, permohonan kita, isinya itu bisa dikabulkan oleh makhluk, maka itu bukan ibadah. Kita beristianah kepada teman kita. Misalkan yang paling sering, afwan ya akhi. Nah, ini udah kode, berarti ini apa? Mau apa? Mau hutang. Mau hutang. Ntar ketika ditagih, afwan ya akhi lagi. Ya, afwan ya akhi, saya minta tolong. Temannya sanggup gak untuk memberikan hutang? Sanggup. Nah, itu bukan ibadah. Bahkan itu dianjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Namun minta tolong kepada seseorang yang dia tidak akan sanggup. Ya akhi, tolong selamatkan saya dari azab neraka. Sanggup gak dia? Gak bisa. Atau ucapan orang-orang yang kemarin itu apa? Jika kamu mendapati saya di neraka, tolong ambil tangan saya. Nah, ini nggak bisa temannya. Teman emang bisa kayak begitu? Enggak. Oh, ini kan syafaat. Loh, memangnya syafaat diminta kepada selain Allah? Syafaat ibadah. Syafaat milik Allah Ta'ala semata. Emangnya temannya bisa selonong boy gitu ngasih syafaat tanpa izin dari Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Bisa temannya kayak gitu? Enggak bisa. Dan ketika para ulama membawakan syafaat adalah ibadah, ya, dan meminta syafaat kepada selain Allah adalah kesyirikan. Contohnya ialah permintaan syafaatnya musyrikin Quraisy kepada orang-orang saleh yang telah mati. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Ya. Allah katakan
dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka sedikit pun. Mereka ngarep syafaat nggak dapat syafaat. Mereka mengatakan ini kan pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya, sama kayak ucapan orang-orang sekarang itu yang mengatakan, ya akhi, kalau kamu di surga dan kau mendapati saya di neraka, raih tangan saya. Loh, harusnya dimintanya kepada siapa itu syafaat? Kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah teman saya sebagai juru pemberi syafaatku. Boleh, teman saya yang soleh yang masuk surga, boleh. Tapi kalau diminta, itu kan mintanya kepada Allah. Tapi kalau dibilang, ya raih tangan saya, tolong saya kalau ada saya di neraka, maka itu kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar, nggak tanggung-tanggung. Ayo barakallahu fikum. Yang baru pulang sapar bareng saya jangan ada yang ngantuk. Ya. Soalnya kita sama-sama sapar loh. Ya, sama-sama sapar. Kecuali antum sapar, saya nggak sapar, antum ngantuk, oke lah. Ini kita sama-sama sapar. Jangan coba-coba ada yang ngantuk. Ngantuk saya suruh diri langsung di sini. Saya suruh diri dan ngajinya saya lamain. Sampai jam 10 biar diri sampai jam 10. Ya. Yang sapar-sapar bareng sama saya pulang baru balik, kita kan baru balik sapar, dan coba-coba ada yang ngantuk. Ngantuk saya suruh diri dan kajiannya saya lamain nanti sampai 9:30. Biar diri itu sampai 9:30. Apalagi yang nggak sapar ya, Taufik ya. Coba-coba ngantuk. Farudin, ngantuk juga, mau? Awas. Saya soalnya bareng juga sapar. Kalau ngantuk, awas. Paris saya incer. Saya liatin terus ini. Udah mulai ini dia, udah mulai mau nguap-nguap, mau ngantuk-ngantuk, mau tidur. Diri pokoknya. Saya nggak sengajain nanti kalau ada yang ngantuk, saya suruh diri dan ngajinya kita lamain sampai 9:30. Nggak boleh. Soalnya saya juga baru pulang sama. Kecuali ya antum yang sabar semua, saya enggak. Baru. Mana lagi tadi? Ya, wa hakatal isti'anatu kata Syekh bin Baz. Demikian pula isti'anah, ibadatun dia adalah ibadah. Berarti kalau diminta kepada selain Allah, berarti itu memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Kama qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu dhamir munfasil. Sebagai maf'ul bih muqaddam dari amil na'budu. Kenapa ditakdim? Padahal normalnya gini, pakai dhamir muttasil aja. Na'buduka. Ya. Wa nasta'inuka. Diganti ke dhamir munfasil dan ditakdim. Liyufidal hasr. Liyufida al-hasra, untuk memberikan keterangan bahwa ini adalah pembatasan. Jadi maknanya apa? Na'buduka wala na'budu ghairaka. Bukan hanya sekedar kami beribadah pada engkau, tidak, itu belum tauhid. Makanya perintah untuk beribadah pada Allah selalu dibarengi dengan perintah untuk tidak beribadah pada selain Allah. Ya. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Baik. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Alla ta'budu illa iyyah. Nafyu isbat atau isbat nafyu, pokoknya bareng-bareng. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, nafyu isbat atau isbat nafyu. Ya. Enggak ada tauhid itu ayo beribadah pada Allah. Ayo, enggak bisa, itu bukan tauhid. Ya. Itu masih membuka peluang kesyirikan. Tauhid itu beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada selain Allah. Dakwah tauhid mengajak manusia beribadah pada Allah, mentahdir manusia dari kesyirikan. Rasulullah SAW ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah Mukhtasar Zadil Ma'adnya Ibnu Qayyim. Ya, diringkas menjadi Mukhtasar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan.
ketika menjelaskan fase-fase dakwah dalam sirah nabawiyah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad mengenai dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dimusuhi. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah langsung mentahdir kesyirikan, nggak pakai kompromi-kompromian, ntar dulu tarsok, enggak, langsung beribadah pada Allah, jangan beribadah pada berhala kalian. Nggak pakai kompromi-kompromian, ntar dulu kita ngajak aja dia dulu beribadah pada Allah. Ntar kita tahdir peribadatan pada syiriknya nanti aja. Enggak. Tauhid itu sepaket. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, seandainya Nabi itu pakai kepala kita, mungkin kita akan apa? Oh, biar orang-orang tertarik, ajak aja dulu nyembah Allah. Toh musyrikin Quraisy juga sudah kenal Allah, sudah beribadah kepada Allah, sudah mengakui Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Kan musyrikin Quraisy sudah yakin itu. Musyrikin Quraisy nggak pernah meyakini berhalanya yang mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menciptakan langit dan bumi. Nggak ada keyakinan kayak gitu. Apalagi musyrikin Quraisy punya keyakinan seperti orang-orang murtad yang mengatakan Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan. Musyrikin Quraisy gak ada yang mengatakan tuh Lata Uzza penguasa sini, penguasa situ, gak ada. Ya, gak ada. Kalangan murtadun yang nyembah Nyi Roro Kidul itu akfar, lebih kufur daripada siapa? Musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy pun beribadah kepada tauhidnya di kala lapang saja. Di kala genting mereka beribadah hanya pada Allah. Sedangkan para hamba Nyi Roro Kidul beribadah pada Nyi Roro Kidul di kala lapang dan genting. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Qawaidul Arba menyebutkan di kaidah keempat, musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih gila, lebih kufur dibandingkan dengan kesyirikan musyrikin Quraisy. Ya, yang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau begitu musyrikin zaman sekarang lebih layak diberi uzur. Katanya lebih dahsyat kekafirannya daripada musyrikin Quraisy. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin apa? Lebih layak untuk dikafirkan. Apa faedahnya? Kesyirikannya lebih gila daripada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy yang kayak bapak Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib belum pernah ketemu Nabi. Kan nabinya anaknya nabinya belum lahir, anaknya itu udah mati duluan. Tapi dia sudah kenal risalah Ibrahimiyah, ikut syariat Nabi Ibrahim. Namun terkontaminasi oleh kesyirikan, dia nyembah berhala. Abdullah bin Abdul Muthalib. Apa kata Rasulullah SAW? Inna abi wa abaka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Kasih uzur. Ada syubhat di kepala Abdullah bin Abdul Muthalib mungkin. Ya, belum tegak hujah. Berarti Rasulullah takfiri dong. Loh, siapa yang bilang Rasulullah takfiri? Kurang ajar itu. Takfiri itu mengkafirkan pelaku dosa besar, atau lancang mengkafirkan hal-hal yang khafi, yang masih samar, sembrono, dia lancang. Perkara yang khafi kita serahkan kepada para ulama. Yang samar, ya ini istihza atau bukan kita, karena itu enggak sorohah. Ya, yang misalkan istihza, ngolok-ngolok agama yang kekufuran itu apa? Yang jelas. Ya, namun yang samar, ambigu, tidak jelas, ini jangan kita lancang dalam masalah itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ya. Iyyaka na'budu. Tadi ya, paham ya? Iyyaka na'budu ini dhamir munfasil, ini maf'ul muqaddam. Maknanya na'buduka wala na'budu ghairaka. Kita beribadah pada Engkau, kita tidak beribadah pada selain Engkau. Ini tauhid. Tadi masih kita bicara tentang syarah Mukhtasar Zadil Ma'adnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Bisa aja Rasulullah SAW itu dakwahnya dakwah
ajak ibadah pada Allah saja. Strategi kalau pakai kepala-kepala kita. Oh, ntar musyrikin Quraisy marah. Gak diterima dakwah saya. Kalau Rasulullah SAW dakwahnya hanya beribadah pada Allah, jangan tidak mentahdir kesyirikan, itu namanya bukan dakwah tauhid. Namanya bukan dakwah tauhid. Paham gak sih? Dakwah tauhid itu nggak peduli musyrikinnya itu mayoritas, tetap tahdir. Kan di Mekah begitu, musyrikinnya gimana? Madhab mereka apa madhab? Manhajnya apa manhajnya? Ya kafir semua. Ada nggak yang hizbi gitu? Nggak ada, kafir semua. Musyrikin Quraisy semua. Musyrikin semua. Rasulullah SAW langsung apa? Menjelek-jelekkan berhala mereka. Itu yang mereka nggak tahan. Kalau Nabi SAW hanya mengajak mereka beribadah pada Allah, mereka terima. Tapi dia mereka nggak tahan apa? Menjelek-jelekan berhala mereka. Mentahdir habis berhala mereka. Ini baru dakwah tauhid. Sendiri. Dan dimusuhi. Wajar dimusuhi karena dakwah tauhid. Dan memang sunnatullah kayak begitu. Lihat. Di alam semesta ini musyrikin apa muwahhidin kebanyakan? Musyrikin. Ya apakah ahlul kitab, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan yang lainnya, musliminnya sedikit. Ya. Namanya dakwah dimusuhi karena menyampaikan tauhid, ya wajar. Yang enggak wajar itu ya, enggak menyampaikan tauhid, dimusuhinya karena menyampaikan selain tauhid. Ini ajaib. Berantem sama orang bukan karena mentahdir pembatal keislaman. Berantem sama orang karena apa? Ribut furu'iyah. Kunut gak kunut. Nawaitu usolli. Salam-salama. Aduh. Itu belakangan. Dakwah tauhid itu. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Memerangi bukan cuma mentahdir. Memerangi. Hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Tiga itu. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia, bukan cuma mentahdir manusia, memerangi hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, hingga mereka sholat, hingga mereka zakat. Itu. Habis itu berantem sama orang, ya wajar. Ini dakwah tauhid belum dibicarakan. Udah ribut sama orang, kunut gak kunut, maulid gak maulid, tahlilan gak tahlilan. Tahlilan tapi bidah. Naam. Muafik kita juga sepakat itu bidah. Maulid bidah. Iya, kita juga bilang itu bidah. Tapi kemungkaran mana yang besar? Tahlilan, zikir la ilaha illallah di 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, apalagi setahunnya. Haul. Apalagi sih? Tiap tahun. Apalagi? Banyak amat ya, itu kan biasanya. Orang kalau mau meninggal sampai pusing mikirin. Waduh, ini gimana nih uang besek ya? Ngundang satu jamaah. Ya, 3 hari, 7 hari, kadang ada yang 3 full sampai 10. Kadang sampai ada yang ngajiin di kuburan paket per paket, ada paketnya itu. Ini bid'ah gila ini. Ada paketnya itu, mau paket berapa di kuburan, ntar ada ngajiin tuh. Misalkan yang ininya faza, pagi, siang, sore, ya. Pagi faza, siang Nabil, sore Topik, malam ini antum. Muslim, cocok malam. Ya kan? Ada paketnya itu 10 hari. Kalau per paket ini berapa? Itu yang keluarga ditinggal kematian, keluarga duka, tambah berduka. Duka uangnya. Bahkan sampai ngutang mereka. Kalau enggak ntar dibilang apa? Kayak bangke kucing gak ditahlilin. Kayak bangke kucing. Kok bisa begitu? Berarti Rasulullah dianggap seperti bangke kucing juga. Kan Rasul nggak meninggal dari tahlilin ya. Mana ada setelah Rasul meninggal Abu Bakar, Umar datang
La ilaha illallah. Mana ada? Rasul masih hidup, sahabat banyak yang wafat. Ja'far bin Abi Thalib wafat. Rasul nggak datang ngajak sahabat, kita datang ke rumah Ja'far, tahlilan. Ya. Habis yasinan, pas mau bubar, kasih kode di selawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Wah, bahagia. Kasih besek hati-hati. Ya. Yang baca Yasin ada amplopnya. Mimpi. Mana ada kayak begitu? Itu mungkar gak? Iya mungkar. Tapi membuat batal Islam gak berlakunya ya? Ada unsur syirik akbar gak di situ? Syirik asghar ada nggak? Syirik asghar nggak ada. Bid'ah, iya bid'ah. Nyusahin orang, nyusahin orang. Orang baru ditimpa duka, kepala keluarganya meninggal. Harusnya contoh Nabi ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, Nabi bilang ke sahabat, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatin makanan buat keluarga Ja'far. Ini datang hal yang menyibukkan mereka, berita kematian. Buatin makanan. Bukan kita yang nyuruh. Ayo dong, mana tahlilannya? Mana beseknya? Kalau mereka beralibi, kita gak ngarep besek kok, yang penting kita datang tahlilan. Bener ya? 10 hari berturut-turut ya. Makan angin aja, nyalain kipas gede-gede biar masuk angin sekalian. Tahlilan, dah kasih. Antum kasih aqua gelas aja merepet. Kasih aqua gelas nih, atu merepet mereka. Beseknya nggak ada, kering katanya. Kering. Beseknya nggak ada gitu, kering. Besek ada, isinya peye udah. Cilok. Merepet juga. Maunya nasi kotak. Hah? Apa? Hah? Terus buat ditahlilin. Kurang paham mana, kurang begitu dengar bunyi kipas berisik di sini. Nanti deh habis daras kita lanjutin, insyaallah. Biar fokus dulu nih kita ngabisin ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa fil hadis, dan dalam hadis idza sta'anta fasta'in billah, ini hadis Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Dan apabila engkau minta pertolongan dalam hal yang tidak ada yang sanggup menyanggupinya kecuali Allah, fasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa yasta'inu al-'abdu billah, seorang hamba dia mesti beristi'anah, minta pertolongan pada Allah. Fataqul, anda katakan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau ya Allah, bersyukur pada Engkau ya Allah. Allahumma inni ala ta'atika, ya Allah, tolonglah aku untuk mentaatimu ya Allah. Allahumma inni ala kulli khairin, ya Allah, tolonglah aku atas segala kebaikan. Ila ghairi hada, dan seterusnya. Tasta'inu billahi fi kullil muhimmat, Anda minta tolong kepada Allah dalam segala hal-hal yang penting. Nah, wa hakadal isti'adatu, demikian pula dengan isti'adah. Ya, isti'adah itu artinya apa? Meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Cukup sampai sini kali ya. Nah, sampai sini sudah mau 8:30. Ya, Mbak tadi ada yang mau tanya, silakan yang mau tanya. Yang lain juga silakan. Tafadhol dulu.